Selat strategis seperti Selat Hormuz bukan hanya jalur ekonomi dunia, tapi juga jadi medan tarik-menarik kepentingan dan tafsir hukum antar negara seperti halnya Amerika Serikat dan juga Iran. Tapi menurut hukum internasional, siapa yang paling berhak mengatur jalur ini? Apa betul konflik yang terjadi saat ini berkaitan dengan hukum laut internasional UNCLOS yang nyatanya tidak ditafsirkan sama oleh semua negara? Untuk membahasnya melalui sambungan Zoom, saya akan berbincang dengan dosen hukum internasional Universitas Indonesia Aristio Rizka Darmawan. Halo, selamat sore waktu Jakarta, Mas Tio. Apa kabar? Selamat sore Mas, terima kasih. Baik, Mas Tio, langsung saja. Ini konflik yang terus terjadi terkait pengenaan tarif di jalur strategis seperti halnya Selat Hormuz. Dari kacamata hukum internasional, apakah itu boleh dilakukan? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya kira ada beberapa hal ya yang perlu kita catat dalam melihat kasus apa yang terjadi di Selat Hormuz sekarang. Yang pertama tentu keadaannya sekarang yang berlaku bukan hanya hukum laut internasional atau UNCLOS, tapi juga hukum perang yang berlaku di sana. Tapi kita perlu melihat bahwa sebenarnya ada dua hal yang perlu kita catat. Pertama, bahwa baik itu Amerika Serikat maupun Iran yang memblokir Selat Hormuz itu dua-duanya adalah bukan parti dari UNCLOS atau United Nations Convention on the Law of the Sea. Yang kedua adalah bahwa status yang sekarang terjadi itu adalah di dalam situasi konflik bersenjata, sehingga memang hukum internasional atau hukum laut berlaku di situ. Ada yang namanya transit passage, di mana transit passage itu harusnya setiap kapal itu dapat melintas dengan tanpa dipungut biaya. Itu seharusnya tetap berlaku juga di dalam situasi konflik. Tapi yang kemudian situasinya menjadi sulit adalah bahwa ini sekarang di dalam kondisi perang, ya, bahwa ada bukan hanya UNCLOS yang berlaku di sana, tapi ada San Remo Manual untuk konflik yang bersenjata yang terjadi di masa perang, atau ada juga kemudian Newport Manual. Di dalam aturan hukum perang tentu jelas bahwa untuk kapal netral sebenarnya hak lintas harus tetap dijalankan, bahwa transit passage harus tetap berlaku. Tapi yang kemudian yang sebenarnya di dalam hukum internasional yang bolehkan adalah bahwa negara yang belligerent atau negara yang berkonflik. Misalkan dalam hal ini kasusnya Iran berkonflik dengan Amerika Serikat, bahwa menurut hukum itu diperbolehkan bahwa Iran untuk memblokir Amerika Serikat, maupun sebaliknya. Tapi yang kemudian di dalam hukum perang pun yang perlu kita catat bahwa pemblokiran ini tidak boleh untuk berdampak untuk membuat kelaparan dari masyarakat atau dari warga sipil yang terlibat di dalam konflik. Sehingga saya kira kalau kita melihat ketentuan yang berlaku sekarang, bahwa hukum laut internasional atau UNCLOS maupun hukum San Remo Manual untuk kapal non belligerent atau parti yang tidak terlibat di dalam perang seharusnya tetap boleh melalui transit passage, dan seharusnya tidak boleh dikenakan biaya oleh Iran, begitu. Lalu kenapa konflik ini terus berlangsung? Apakah ini artinya bahwa hukum ataupun aturan yang ada saat ini saling tumpang tindih begitu, sehingga banyak negara seperti halnya Iran ataupun Amerika Serikat ini yang justru percaya diri dengan hukum mereka ataupun pandangan mereka masing-masing? Saya kira klasik ya di dalam hukum internasional itu, bahwa yang membedakan hukum internasional dengan hukum nasional adalah bagaimana sesuatu ketentuan hukum itu dapat di-enforce, ya, bahwa di dalam hukum internasional berbeda, tidak ada polisi jaksa yang bisa mengenforce aturan hukum. Sehingga kalau kita melihat dari real politik itu, bahwa negara yang dominan yang memiliki resource dia bisa melakukan kebijakan, ya, tanpa bisa di-challenge oleh negara lain. Dan saya kira itu yang terjadi sekarang di dalam konflik yang terjadi di Selat Hormuz, bahwa negara yang mempunyai perang, mempunyai kekuatan dan resource, dia bisa melakukan mengimpose aturan yang mereka ingin terapkan, ya. Tapi menurut saya bagi masyarakat internasional dan negara-negara lain perlu untuk terus mengupayakan agar penghormatan terhadap hukum internasional itu tetap dilaksanakan di Selat Hormuz. Lalu bagaimana kalau misalnya ini benar-benar tidak sepakat, tidak sejalan begitu antara Amerika Serikat dan juga Iran? Apa yang harus dilakukan berikutnya agar konflik ini bisa segera berakhir? Ya, saya kira kita sama-sama berharap, ya, bahwa proses upaya-upaya negosiasi yang sekarang berlangsung itu dapat berjalan dengan baik, ya. Paling tidak ada resolusi bahwa Iran akan membuka Selat Hormuz, karena dampaknya tentu dari apa yang terjadi sekarang, dari blokir itu bukan hanya dirasakan oleh negara di regional Teluk ataupun Amerika Serikat dan Iran, tapi juga dilaksanakan oleh seluruh dunia, ya, bahwa harga-harga akan semakin naik, ya, pasokan minyak di belahan dunia manapun termasuk di Indonesia itu akan semakin parah.
Tapi memang, tentu, upaya yang bisa dilakukan saat ini saya kira adalah upaya diplomasi ya, bahwa, mediasi tentu ini bukan hal yang mudah ya, Pakistan tentu sudah, akan sudah berupaya untuk memediasi, tapi tentu ini bukan bukan permasalahan yang saya kira bisa diselesaikan dalam satu kali pertemuan negosiasi. Ya mungkin akan ada beberapa pertemuan negosiasi yang perlu untuk dilakukan agar, atau hingga kemudian, terjadi resolusi atau penyelesaian di antara kedua kedua pihak, antara Amerika Serikat dan Iran. Oke, Mas Tio, ini kan Iran kalau saya tidak salah sudah menerapkan tarif dan sudah ada yang membayar begitu hingga puluhan miliar rupiah. Tolong dibenarkan kalau misalnya saya salah begitu ya. Tapi kalau kita melihat hal ini, apa yang akan terjadi ke depannya? Kalau misalnya ini akan terus terjadi dengan adanya penarikan tarif terhadap kapal-kapal yang melintasi kawasan yang disebut sebagai Selat Hormuz tersebut. Hmm. Saya kira ini menarik ya, memang, di dalam berita atau report ada beberapa kapal ya yang dapat, melakukan pembayaran dan dapat melintasi. Hmm. Yang saya khawatirkan adalah justru, hal ini yang menjadi semacam norma baru atau pembentukan hukum baru. Ya tentu kita masih tidak bisa terlalu banyak berspekulasi ya bagaimana ke depannya, resolusi konflik ini. Tentu ini akan juga dipengaruhi oleh, arah konflik ini ke depannya. Ya apakah, jika eskalasi semakin meningkat lalu kemudian Amerika Serikat, melakukan tekanan-tekanan ke Iran sehingga, eee, kebijakan itu bisa dicabut atau sebaliknya ya, atau Iran dapat membuat rezim baru di sini, membuat suatu praktek internasional baru yang kemudian akan menerapkan ini ke depannya. Saya kira, yang dirugikan tentu adalah masyarakat internasional ya, karena akan ada cost yang bertambah, dengan diimpose-nya tarif, atau, biaya, untuk melintasi Selat Hormuz. Mhm. Balik lagi soal aturan UNCLOS 1982 ini. Kalau misalnya kita melihat, kemarin juga sempat ramai begitu ya, walaupun sudah klarifikasi oleh Menteri Keuangan bahwa Indonesia akan memberikan tarif begitu ya di Selat Malaka. Tetapi ini juga menarik walaupun sudah diklarifikasi bahwa yang diminta atau ditarik tarifnya itu adalah terkait dengan servisnya. Nah, ini bagaimana sebenarnya kalau misalnya salah satu negara begitu ya akan memberikan tarif begitu untuk setiap kapal yang lewat di perairannya. Apakah dibolehkan juga kalau dalam aturan UNCLOS 1982 ini terkait dengan biaya servis dan lain sebagainya? Nah, ini pertanyaannya menarik, Mas. Saya kira kita bisa melihatnya bahwa kita bandingkan dengan apa yang terjadi di Selat Hormuz. Ya, saya kira ada perbedaan fundamental. Mhm. Yang pertama adalah, kondisi, ya bahwa apa yang terjadi di Selat Hormuz sekarang itu adalah di dalam, kondisi konflik. Sedangkan, apa yang terjadi di Selat Malaka sekarang itu adalah kondisi damai. Itu sudah secara substansi itu sudah kondisi yang berbeda. Mhm. Yang kedua adalah kalau kita lihat parties-nya, ya bahwa apa yang terjadi di Selat Hormuz, baik itu Amerika Serikat maupun Iran, itu bukan parties to, UNCLOS, ya bukan party dari konvensi hukum laut. Sedangkan di Selat Malaka, baik itu Indonesia, Malaysia, dan Singapura, itu adalah parties to UNCLOS. Sehingga ketentuan hukumnya jelas lebih mengikat dengan apa yang terjadi di Selat Malaka. Nah, kemudian kalau kita lihat rezim hukum di Selat Malaka itu sendiri, tentu itu merupakan selat internasional. Ya, ada dua syarat bagi selat itu untuk dikategorikan sebagai selat internasional. Pertama, kondisi geografis, yaitu menghubungkan laut bebas dengan zona ekonomi eksklusif dengan laut bebas dengan zona ekonomi eksklusif lainnya ya. Kalau kita lihat dari segi geografis tentu eee eee, Selat Malaka ini masuk dalam kategori itu. Yang kedua adalah, syarat fungsional, ya bahwa selat itu harus digunakan untuk, rezim navigasi, pelayaran internasional dan itu tentu juga masuk ke dalam kategori itu. Sehingga jelas apa yang berlaku di Selat Malaka itu adalah rezim transit passage atau hak lintas transit. Kalau kita mengacu pada pasal 44 dari UNCLOS bahwa negara, pantai atau border dari strait itu tidak boleh melakukan hamper atau pengenaan biaya. Sehingga jelas itu akan melanggar, hukum, internasional kalau kita terapkan transit. Tapi tentu saya sepakat dengan apa yang Pak Purbaya sampaikan di situ bahwa, kita harus memaksimalkan ya apa yang, itu yaitu, service atau biaya-biaya service. Nah, kalau kita lihat sebenarnya sekarang kita bandingkan ya biaya service yang ada di pelabuhan kita di Batam, kemudian kita Klang Port di Malaysia atau, Port of Singapore, tentu kita sangat jauh ya, kapasitas kita sangat jauh dan revenue yang diterima oleh Singapura dan Malaysia itu jauh lebih banyak dari kita gitu. Kenapa? Karena memang infrastruktur kita di sana tidak bagus dibandingkan dengan, Port Singapura dan Port Malaysia. Saya kira itu kita tertinggal jauh. Sehingga kalau pemerintah berupaya untuk meningkatkan revenue, itu bukan dengan cara mengimpose atau tarif tol sebenarnya, tapi dengan membuat infrastruktur yang sehingga kita bisa memberikan, jasa-jasa atau tarif-tarif, dari jasa, layanan maritim yang bisa
generate revenue dari kita ya. Jadi kita jangan mengimpos tol, tapi kita harus membangun infrastruktur dari pelabuhan kita sehingga kita bisa mengenerate revenue yang lebih banyak lagi. Ya tentu idenya adalah untuk meningkatkan penerimaan negara saya kira ya, tapi tentu harus dilaksanakan dengan cara-cara yang sesuai dengan hukum internasional. Lalu untuk pemerintah Indonesia sendiri, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk bisa menekan gejolak global ini yang tentunya berdampak bagi Indonesia juga, terutama terkait dengan energi dan harga-harga kebutuhan pokok lainnya seperti halnya plastik, kedelai yang kian naik begitu harganya. Saya kira tentu pemerintah pasti sudah menyiapkan strategi ya untuk mengadaptasi dampak dari krisis yang terjadi saat ini ya. Tentu yang pertama bahwa kita harus mencari source alternatif ya, minyak yang lainnya, dan kemudian tentu kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil saya kira harus bisa menekan inflasi yang berkembang ya. Tentu itu para ekonom yang lebih paham ya bagaimana cara mengadaptasi kebijakan agar kita tidak terjebak di dalam krisis yang terjadi saat ini. Tapi dari segi hukum tentu jelas kita tadi tidak bisa mengimpose ya, dan kemudian harus perlu ada upaya-upaya langkah-langkah diplomasi untuk alternatif. Saya kira sekarang banyak negara termasuk Australia di sini, Perdana Menteri Australia banyak mengunjungi negara-negara lain untuk mencari alternatif pasokan minyak ya, untuk tidak hanya bergantung kepada energi. Kemudian kalau kita bandingkan juga dengan di Australia, ada beberapa kebijakan yang diimpose untuk meringankan ya, bahwa pajak BBM di Australia sudah dihapuskan, kemudian penggratisan transportasi umum. Saya kira kebijakan-kebijakan ini yang bisa juga dipertimbangkan untuk diambil untuk bagaimana Indonesia bisa mengadaptasi dari dampak krisis yang terjadi. Oke, baik Mas Aristio Rizka Darmawan, dosen Hukum Internasional Universitas Indonesia. Terima kasih sudah berbicara dengan kami di sore hari ini. Semoga apa yang tadi sudah disampaikan tentunya bisa menjadi tambahan wawasan buat kami, buat pemirsa terkait dengan konflik yang terjadi di Selat Hormuz. Sekali lagi, salam sehat selalu dan terima kasih. Terima kasih.